Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kegembiraan Elisabet rasanya jauh lebih besar karena beberapa alasan. Pertama, seorang anak akan lahir dari rahimnya. Bagi seorang perempuan, melahirkan itu seperti penyempurna hakikatnya sebagai perempuan. Kedua, kelahiran itu menghapus aib keluarga. Tidak mempunyai anak berarti mandul, tidak normal, tidak diberkati Tuhan. Ketiga, bayi ini bayi yang luar biasa karena dilahirkan untuk tujuan tertentu. Ia dipersiapkan menjadi bentara bagi Mesias. Kelahiran anak menjadi sesuatu yang dinantikan. Demikian juga bagi Sakaria dan Elisabet. Keduanya menjadi sangat bahagia karena anaknya adalah bukti kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi mereka. Keraguan iman mereka terjawab sudah, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan lagi tidak percaya kepada Tuhan. Anaknya pun dinamai Yohanes, sesuai pemberitahuan malaikat. Anak ini ditentukan Tuhan untuk menjadi perintis jalan bagi datangnya Putra Allah. Saudara yang terkasih, kisah kelahiran Yohanes memberi beberapa pesan. Pertama, doa permohonan Sakaria dan Elisabet untuk mendapatkan seorang anak didengarkan dan dikabulkan Tuhan karena mereka setia dan sungguh meminta kepada Tuhan. Kedua, Sakaria dijadikan bisu karena kurang percaya kepada Tuhan, namun disembuhkan secara ajaib karena mengakui kekerdilan imannya. Ketiga, Tuhan selalu hadir dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa dalam hidup kita. Keempat, Yohanes menjadi besar di mata Tuhan bukan karena dia dipilih oleh Allah untuk menyiapkan kedatangan Yesus, tetapi karena setelah dipilih, dia sungguh setia dengan tugas perutusan tersebut. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan.
Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang dikasih dan doakan, setelah aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.